Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antikni bil huda wa alhimni at-taqwa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang beriman di mana saja Anda berada, semoga tak kurang satu apapun dan selalu dalam keadaan ceria, baik dalam menghadapi keberuntungan lahiriah, keberuntungan batiniah, atau dalam menghadapi ujian lahiriah atau ujian batiniah. Karena bagi seorang mukmin, fid dunya hasanah bukan keberuntungan lahiriah saja, tapi keberuntungan batiniah juga merupakan fid dunya hasanah. yakni manakala kita misalnya mendapatkan ujian lahiriah atau ujian batiniah, itu bagi seorang mukmin, manakala kita mendapatkan ujian tersebut, kita melihatnya dari dua kacamata. Apakah kita dalam taat kepada Allah atau kita dalam maksiat? Kalau kita dalam taat kepada Allah, maka inilah yang disebut fid dunya hasanah menurut yang saya pahami. Karena fid dunya hasanah, jadi kebaikan di dunia, sementara dunia adalah tempat bercocok tanam, maka itu tidak terbatas kepada keberuntungan lahiriah, tapi juga merupakan keberuntungan batiniah. Nah, keberuntungan batiniah ini bisa sekaligus berupa ujian batiniah, yakni bisa berupa ujian lahiriah, katakanlah kerugian lahiriah, atau merupakan ujian batiniah. Nah, jadi kalau kita sabar dalam artian tetap dalam taat kepada Allah, tidak menyimpang dari jalan Allah, maka di situ kita telah mendapatkan fid dunya hasanah. Apakah kita dalam keadaan ceria secara umum atau sedih secara umum? Nah, sedih secara umum ini karena mendapatkan kerugian lahiriah atau gangguan batiniah. Kesedihan ini bisa menghibur seorang mukmin kalau jalannya adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan agama, tidak melanggar Allah, tidak melanggar agama. Nah, di balik kesedihan, jadi di balik lahiriah ada batiniah yang lagi teruji, sedih misalnya. Tapi di balik kesedihannya itu masih ada kebahagiaan yang lain, yaitu yang berupa nikmatnya takwa kepada Allah. Dan ini yang membuat ceria seorang mukmin yang saya berdoa tadi. Yakni semoga para pemirsa selalu ceria, baik dalam keadaan keberuntungan lahir atau keberuntungan batin, atau dalam kerugian lahir dan dalam ujian batin. Baiklah para pemirsa yang budiman, kita bertabaruk dengan sebuah riwayat dari Amirul Mukminin alaihi salam, yakni Imam Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan, yakni Imam Ali su'ila Amirul Mukminin alaihi salam anil ilm. Jadi Imam Ali ditanya tentang ilmu. Faqala, kemudian Imam Ali berkata, arba'u kalimat. Jadi 4 kata, 4 proposisi, 4 jumlah, 4 kalimat. Yang pertama, anta'budallah biqadri hajatika ilaihi. Yakni yang pertama adalah hendaknya kamu mengabdi atau taat kepada Allah sesuai dengan hajatmu kepada Allah, setimpal dengan hajatmu kepada Allah, perlumu kepada Allah. Yang kedua, wa anta'siyahu biqadri sabrika 'alan nar. Yang kedua adalah
hendaknya kamu bermaksiat sesuai dengan ukuran kemampuanmu bertahan di jahanam, di neraka jahanam. Yang ketiga, wa ta'mala lidunyaka biqadri umrika fiha. Hendaknya kamu beramal untuk duniamu sesuai dengan ukuran lidunyaka biqadri umrika fiha, sesuai dengan ukuran umurmu di dunia. Wa ta'mala li akhiratika biqadri baqaika fiha. Dan hendaknya kamu beramal untuk akhiratmu sesuai dengan keberadaanmu di akhirat, sesuai atau seukuran dengan keberadaanmu di akhirat. Nah, Imam Ali sudah tentu dalam hal ini tidak mendefinisikan ilmu, definisi dalam artian logika yang mendatangkan genus, dan differentia, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab logika atau mantik. Di sini Imam Ali alaihissalam ingin menunjukkan istilahnya tanda-tanda daripada ilmu. Sudah tentu ilmu di sini bukan ilmu matematika, yakni ilmu yang disebut di sini adalah ilmu yang mengantar manusia kepada kemuliaan ma'nawiyah dan kemuliaan ukhrawiyah. Ini kemuliaan akhirat. Yakni katakanlah ilmu yang mengantar kepada Allah, kepada tauhid, kepada taat dan seterusnya. Nah, tanda-tandanya ada 4. Yakni kalau kita mengerti, maka kita akan menyatakan 4 pernyataan ini. 1, anta budallah biqadri hajatika ilaih. Jadi kita mengabdi kepada Allah sesuai dengan butuhnya, perlunya kita kepada Allah. Nah, kalau kita lihat sejauh apa kita perlu kepada Allah. Nah, pertanyaan ini sangat mudah dijawab. Kenapa? Terutama kalau orang mengerti dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, walaupun dalam makna sathi, dalam makna yang tidak tinggi, yaitu siapa yang tahu dirinya maka tahu Tuhannya. Dirinya, yani dalam tubuhnya, dalam rohaniyahnya. Ini kan ada 2 unsur, badaniyah dan rohaniyah. Dalam badaniyah saja, setiap butir daripada atom, jadi seluruh anggota badan, mata, otak, tangan, lidah, dan seterusnya. Bahkan setiap atom daripada badan, itu seluruhnya memerlukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa rahmat Allah, tanpa pewujudan Allah, tanpa penjagaan Allah, maka kita akan sirna. Nah, oleh karena itu, kalau ditanya seukuran apa kita perlu kepada Allah, jawabannya apa? Jawabannya seukuran diri kita. Seukuran jati diri kita, seukuran esensi kita, seukuran keberadaan kita, seukuran setiap atom daripada badan kita. Belum lagi kalau kita membicarakan rohani kita yang alamnya lebih luas dari alam ini bagi yang mengenalnya. Nah, oleh karena itu kalau ditanya seukuran apa kita mengabdi kepada Allah, jawabannya apa? Seukuran perlumu kepada Allah. Nah, perlumu kepada Allah apa? Perlunya kamu kepada Allah atau perlunya kita kepada Allah seukuran diri kita, seukuran jati diri kita, seukuran setiap atom badan kita, setiap nafas yang kita hirup dan seterusnya. Oleh karena itu, taat kepada Allah hendaknya merupakan ketaatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Menyeluruh, yakni setiap atom badan kita harus taat kepada Allah. Tidak boleh misalnya jari ini dibuat maksiat, mata dibuat maksiat. Jadi mengabdi ini, yakni anta buddha, yakni mengabdi atau beribadah kepada Allah tidak terbatas kepada ibadah-ibadah khusus seperti sholat, puasa dan seterusnya, tapi juga ibadah-ibadah umum.
yakni taat dalam sosial, bersyariat dalam sosial, berumah tangga, mendidik anak, menghadapi suami, menghadapi ayah, menghadapi istri, tetangga, dan seterusnya. Harus sesuai dengan ukuran Islam. Jadi jangan hanya dibanggakan bahwa Islam mengatur dari sejak masuk kamar mandi, istilahnya masuk jamban atau masuk kamar kecil, sampai ke misalnya urusan kepemimpinan. Jangan hanya dibanggakan, tapi buktinya mana? Buktikan dalam kehidupan. Jadi harus kita tahu. Apakah kamu sudah tahu cara mengatur anak? Nah, yang didapat dari Islam. Apakah tahu kamu mengatur istri? Apakah kamu tahu menghadapi suami, menghadapi istri, tetangga? Apakah kamu tahu pemilihan dalam misalnya katakanlah kepemimpinan dalam sebuah negara? Apakah kamu tahu misalnya dalam istilahnya menjaga maksiat sosial dan seterusnya? Yang diajarkan Islam sudah tentu, bukan pelajaran dari selain Islam. Nah, jadi kita tidak bisa hanya mencukupkan dengan membanggakan saja bahwa Islam mengatur semuanya dari masuk kamar kecil sampai masalah yang besar politik. Buktinya mana? Apa yang telah kita ketahui? Nah, taat kepada Allah dalam seluruh bidang tersebut sudah tentu harus mengetahui dan menaatinya. Dan insya Allah kita akan jelaskan di kemudian hari lanjutan daripada ini, karena pelajaran sebelum ini saya menerangkan riwayat sehingga tidak sempat membahas apa yang kita bahas dalam kelanjutan strukturalisasi akhlak. Oleh karena itu saya cukupkan sampai di sini penjelasan ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya riwayat Imam Ali ini akan kita jelaskan lebih jauh lagi. Nah, oleh karena itu para pemirsa, untuk potongan pertama ini, yakni dari 4 kalimat Imam Ali tentang ilmu ini, yang saya isyarahkan dengan tanda-tanda ilmu atau hasil natijah daripada orang yang berilmu, itu adalah 4 kalimat ini. Yang pertama adalah kita sudah tahu, walaupun sudah tentu dengan isyarat, dengan meraba-raba, yaitu mengabdi kepada Allah sesuai dengan keperluan kita kepada Allah. Nah, keperluan kita kepada Allah, yakni seluruh esensi kita, seluruh atom-atom badan kita, selalu nafas dalam setiap nafas kita, setiap atom badan kita, setiap atom kegiatan kita. Ini kegiatan dari masuk kamar kecil sampai urusan besar, politik dunia, politik internasional dan seterusnya. Nah, itu selalu harus kita lakukan taat. Taat yakni mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan mengejar pelajaran apa yang diketahui yang diajarkan oleh Allah dalam hal-hal semua itu, dan menaatinya dalam semua hal tersebut. Semoga kita selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terangsang untuk mengerti apa yang diajarkan Allah dalam segala bidang itu, dan semoga diberikan taufik juga untuk mengamalkannya, dan jangan lupa dengan istiqomah dan ikhlas, yakni dengan ikhlas dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentang kajian kita strukturalisasi akhlak, setelah kita mengerti adanya peperangan yang ada dalam diri manusia, yakni antara daya akal dan daya-daya yang lainnya, kemudian derajat manusia secara global itu ada 5, yakni yang menang mutlak, menang terus-menerus, kemudian banyak menangnya, yang ketiga 50-50, yakni kalah menangnya sama, yang keempat banyak kalahnya, yang kelima kalah terus, kalah mutlak. Nah, yang perlu diketahui bahwa kelima derajat ini adalah secara global. Oleh karena itu saya ingin memberikan catatan-catatan supaya lebih meresapi apa yang telah kita kaji sebelum ini tentang mukaddimah pembangunan akhlak. Jadi mukaddimah pembangunan akhlak ini
tidak lain, yakni mukaddimah pembangunan akhlak ini tidak lain konsentrasinya kepada pengertian atau kepada pemahaman terhadap diri kita. Sebab tanpa memahami diri kita, pembangunan akhlak sulit dilakukan. Jadi kalau hanya dikatakan jangan bohong, jangan fulan dan jangan fulan, itu merupakan ranting-rantingnya, merupakan prakteknya daripada akhlak, tapi seseorang tidak tahu bagaimana harus membangun. Jadi ibarat ibarat katakanlah kita tahu memaku atau kita tahu mengecat tembok, kita tahu juga misalnya genteng, umpamanya membuat genteng dan seterusnya, tapi kita tidak tahu bagaimana cara membangun rumah. Jadi mana yang merupakan dasar, fondasi, jadi apakah genteng ditaruh di atas atau dijadikan fondasi dan seterusnya. Nah, walaupun penyerupaan ini betul-betul tidak sama, jadi saya hanya mendekatkan sebab pemahaman kita kepada ruh dan daya-dayanya ini tidak bisa dibanding dengan katakanlah efek yang keluar. Jadi memang tidak sederajat, artinya bukan dari sisi pahalanya, tapi dari sisi susunan sebab akibatnya. Jadi kalau tidak bohong, katakanlah jujur dan amanat, ini merupakan dampak luarnya. Nah, tapi fondasinya di dalamnya, yang terjadi di dalam manusia adalah apa? Adalah penekanan daripada daya akal terhadap misalnya daya lezat misalnya. Jadi pengetahuan kita dari seorang yang menjaga amanat atau tidak bohong, bahwasanya ia telah melakukan peperangan antara daya akal dengan daya yang lainnya, yakni katakanlah daya lezat atau daya angan-angan atau daya wahmi. Nah, pengertian ini merupakan modal pokok dasar daripada kalau dibanding dengan penerapan luarnya, yakni katakanlah tidak berbohong tersebut atau menjaga amanat. Jadi menjaga amanat dan tidak bohong ini merupakan dampak luar yang kalau kita tidak bisa membentuk apa yang terjadi, tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam diri kita, maka tidak bisa membentuk diri kita bagaimana harus bersikap dan bagaimana saya harus tidak bohong. Jadi saya tahu bahwa saya tidak boleh bohong, saya tahu bahwa saya harus menjaga amanat. Tapi apa yang saya harus lakukan sehingga saya bisa melakukan kejujuran dan saya bisa melakukan atau menjaga amanat. Nah, ini yang saya ingin sampaikan dalam pertemuan-pertemuan kajian yang kita beri nama strukturalisasi akhlak ini. Nah, supaya meresapi lebih banyak, lebih mendalam, sudah tentu memerlukan kesabaran para pemirsa. Saya akan sampaikan beberapa catatan. Catatan pertama adalah bahwa derajat manusia sebenarnya tidak terhingga. Jadi kalau pada pelajaran lalu dikatakan 5 derajat, itu hanya derajat global. Karena dalam Islam takhallaku bi akhlaqillah, jadi berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Maka karena akhlak Allah, yakni Allah tidak terbatas, sudah tentu derajat yang bisa dicapai oleh manusia tidak terbatas. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dalam catatan pertama. Jadi ketika akhlak yang kita akan tiru adalah akhlak Allah, maka karena Allah tidak terbatas, maka akhlak ini tidak terbatas.
sudah tentu akhlak dalam kesempurnaan karena akhlak Allah. Nah, ditambah lagi dengan akhlak syaitaniyah. Ya. Akhlak yang baik ini saja, ini kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik ini saja merupakan derajat yang tidak terbatas. Belum lagi ditambah dengan akhlak atau kebiasaan yang buruk, syaitaniyah. Akhlak syaitaniyah atau kebiasaan syaitaniyah. Nah, ini bertambah lagi tidak terbatas. Nah, oleh karena itu ada dalam ayat la ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Al-Muntasir ayat 31, yakni tidak tahu tentara Tuhanmu kecuali Dia. Jadi bisa juga digunakan dalam arti penggunaan derajat ini. Yakni kalau masing-masing derajat itu dijaga oleh satu malaikat saja dan derajat kebaikan tidak terhingga, maka penjaganya juga tidak terhingga. Kalau ditambah lagi dengan derajat syaitaniyah ini, yang mungkin juga tidak terhingga, karena tergantung derajatnya, perbedaannya. Satu atom pun bisa membedakan. Nah, oleh karena itu, di derajat yang buruk ini juga, katakanlah, dalam tanda kutip, tidak terhingga. Nah, kalau dijaga oleh satu malaikat saja, itu sudah tidak terhingga juga, apalagi dijaga oleh beberapa malaikat. Nah, oleh karena itu para pemirsa, derajat manusia tidak 5 itu hanya global. Begitu juga apa yang disampaikan oleh ulama akhlak dalam buku-bukunya seperti Manazilus Sairin dan seterusnya, kitab-kitab akhlak yang menerangkan katakanlah 1.000.000 tingkatan, ada yang menerangkan 1.000 tingkatan. Nah, misalnya sebab dari dari ikhlas itu ada 10 tingkatan ikhlas. Dari 10 ini masih ada 10 tingkatan ikhlas lagi. Sudah jadi 100. Mungkin ada yang merinci dari yang 100 ini atau dari yang 10 lagi ini, yakni dari yang 100 itu masih ada 10 lagi tingkatan. Ikhlas itu baru ikhlas, belum lagi yang lainnya. Jadi kalau dirinci, jadi perincian ulama akhlak kurang lebih yang umum 1.000, yakni katakanlah dari ikhlas, jadi banyak beberapa poin itu, zuhud, ikhlas, dan lain-lain. Misalnya seperti ikhlas ini ada 10 tingkatan, dari 10 tingkatan ini ada 10 tingkatan lagi. Nah, oleh karena itu yang saya ingin sampaikan adalah bahwa tingkatan-tingkatan ini pun masih global, sebab yang menempati masing-masing tingkatan tersebut masih bertingkat juga, begitu. Apalagi ditambah dengan Allah yang berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat satu atom saja kebaikan akan melihatnya, dan yang berbuat satu atom saja keburukan juga akan melihatnya. Oleh karena itu, karena Allah tidak menyanyiakan setiap atom perbuatan kita, maka masing-masing orang sudah tentu akan berbeda derajatnya. Ringkasnya, kesimpulannya adalah, jadi pendek katanya, tingkatan yang bisa dicapai oleh manusia untuk kesempurnaan tidak terbatas, karena Allah tidak terbatas, karena yang akan dicapai takhallaku bi ahlakillah, dan Allah tidak terbatas, maka derajat itu juga tidak terbatas. Apalagi ditambah keburukan. Katakanlah keburukan terbatas, karena berhenti pada syaitan, yang ada batasnya, walaupun miliaran tingkatan, tapi pada akhirnya ada batasan. Tapi di kebaikan ini tidak ada batasan. Ini yang pertama. Yang kedua, yakni pendek katanya, yang kedua adalah apa? Adalah derajat yang dicapai manusia masing-masingnya bisa dikatakan mustahil sama, persis. Oleh karena itu, derajat manusia adalah sebanyak manusia itu.
Nah, karena penciptaan manusia ada batasnya, sudah pasti ada batasnya. Tapi karena kita tidak tahu berapa jumlah manusia, kita juga tidak akan tahu derajat yang dicapai oleh manusia. Apalagi yang di bawah tidak mungkin mengetahui derajat yang di atas. Tapi kita bisa mengira-ngira, bisa membayangkan bahwa derajat yang dicapai manusia sesuai dengan jumlah manusia. Tapi derajat yang tersedia melebihi jumlah manusia. Karena Allah tidak terbatas. Karena takhallaku bi akhlaqillah, jadi berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Nah, Allah tidak terbatas. Oleh karena itu derajat yang tersedia tidak terbatas. Tapi derajat yang dicapai oleh manusia sebatas manusia, sejumlah manusia. Begitu. Ini adalah catatan pertama. Catatan kedua adalah kalah menang antara daya yang empat. Jadi terutama sebagaimana disampaikan pada pelajaran yang telah lalu bahwa akal itu diserupakan dengan ratu adil, kemudian atau raja bijak, kemudian anjing diserupakan kepada daya emosi, babi diserupakan dengan daya lezat atau kesenangan, kemudian setan diserupakan dengan daya wahmi atau angan-angan. Nah, peperangan terjadi di antara empat daya ini, terutama daya akal melawan daya-daya yang lainnya. Nah, setelah kita tahu bahwa derajat manusia yang dicapai oleh manusia adalah sejumlah manusia, dan derajat manusia yang disediakan oleh Allah tidak terbatas. Nah, kita sekarang melihat bimbingan Allah atau bisyara Allah atau katakanlah firman Allah, bimbingan Allah terhadap masalah peperangan ini. Jadi kalau kita mengerti dengan kenyataan, mengerti hukum-hukum nyata. Jadi tidak hanya mengerti bahwa api itu membakar, tapi kita ngerti definisinya. Kita tidak hanya mengerti bahwa manusia terdiri, kita tidak hanya mengerti bahwa manusia terdiri daripada badan dan rohani, tapi kita juga mengerti daya-daya yang ada dalam rohani, maka kita akan lebih bijaksana, lebih bagus, lebih baik dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam peperangan ini Allah telah memberikan isyarat di dalam Al-Quran yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qad aflaha man zakkaha. Jadi telah berhasil, telah berjaya orang yang membersihkan jiwanya. Nah, pembersihan jiwa ini apa maksudnya? Apakah dibersihkan dari seluruh daya-daya seperti emosi, lezat, dan angan-angan dan seterusnya? Tidak demikian. Akan tapi karena kita sudah mengerti di dalam ruh kita ini, dalam jiwa kita ini ada empat daya, yakni akal, maka pembersihan jiwa yakni apa? Menstabilkan seluruh daya, yakni seluruh daya selain akal dengan akal. Jadi akal pertama kali diisi dengan ilmu agama, ilmu tentang apa saja politik, tapi sesuai dengan pelajaran agama. Jadi seluruh aspek kehidupan harus dipelajari. Ini akal ini harus diisi dengan pelajaran tentang ajaran Islam terhadap seluruh kehidupan manusia, seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi pertama akalnya distabilkan dengan ilmu Islam terhadap semua hal aktivitas keseharian. Kemudian menstabilkan daya-daya yang empat ini dengan akal tersebut yang telah diisi dengan ilmu Islam, yakni ilmu pandangan Islam tentang apa saja yang menyangkut aspek kehidupan manusia. Nah, jadi qad aflaha man zakkaha, telah berhasil orang yang mensucikannya, yakni mensucikan, yakni menstabilkan akalnya dengan ilmu Islam terhadap semua aspek kehidupan manusia dan menjadikan akalnya ini raja adil dalam mengatur tiga daya yang lain, yakni daya lezat, emosi, dan angan-angan. Begitu juga Allah mengatakan, berfirman, wa qad khaba man dassaha, dan telah merugi
orang yang telah mengotorinya. Mengotori yakni apa? Mengotori akalnya, daya akalnya dengan ilmu-ilmu selain Islam, atau tidak mengisinya dengan ilmu sama sekali. Tidak mengisi ilmunya, tidak mengisi akalnya dengan ilmu, atau mengisi dengan ilmu lain. Dan mengatur tiga daya dengan kejahilan, atau mengatur dengan ilmu selain Islam yang didapat di akalnya. Atau lebih parah lagi, ilmu tiga daya yang lain ini mengatur akalnya, yakni angan-angan, emosi, dan angan-angan, emosi, dan daya lezat mengatur akalnya. Nah, ini yang disebut mengotori ruh manusia. Oleh karena itu, marilah kita waspada, dan semoga Allah selalu menjaga kita dari segala keburukan, dan marilah kita isi akal kita dengan ilmu dan mengatur daya yang lain dengan ilmu tersebut. Ilmu Islam terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.